Assalamualaikum sahabat muslim. Kami sambung jalan cerita kemarin. Kali ini kami sertakan suara pribumi bahkan para muhibin yang sadar kami buatkan jalan cerita yang panjang ini. Dan kami sertakan juga dengan penjelasan ceramah Kiai Imaduddin sebagai penerang akal kalian. Dalam jalan cerita video ini sebagai pengingat bagi yang belum terjerumus dalam sumpah atas nama Allah, jangan pernah kalian lakukan sebab tidak ada manfaat bagi dunia dan akhirat. Jika ada janji-janji keluarga Nabi, menebus dosa kalian semua itu dusta dan bukan ajaran Islam. Habaib yang asli dibilang palsu, dia yang palsu ngaku Habib. Nih ya udah lama nih nggak keluar nih. Nah, barang anu tahun 1930 keluarga Baklawi nyantolaken Wali Songo ning Baklawi ning Habib-Habib. Iki Sunan Gunung Jati bin Muhammad Sohib Mirbat turunannya Balawi. Jadi seluruh Wali Songo pengen dicantol-cantolana dadi kaum habaib kabeh. Aman pemahaman PKI dibiarkan. Selama ini ada kelompok-kelompok yang suka menghina habaib, menghina kiai, menghina ulama. Kita diadu domba, saudara. Prestasi apa yang bisa mereka lihat kalau kita bandingkan dengan klan Tionghoa, ya? Mereka dari semenjak kemerdekaan mereka sudah ikut berjuang memerdekakan republik ini, dibuktikan dengan banyak dari klan mereka, klan Tionghoa yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Nah, mereka ini yang bikin keruh, saudara. Nah, akhirnya apa sekarang? Umat di mana-mana kurang ajar kepada habaib. Umat di mana-mana kurang ajar kepada habaib. Abah lihatnya dan pengen nempeleng aja di Rizik Syihab itu tadi semua videonya kayak begitu. Saya sudah kumpulkan dalam buku terakhir saya, judulnya YDNA Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbandingan antara DNA Bani Hashim dan DNA klan Baklawi Habib-Habib. Sudah ada bukunya, tinggal diklik di internet YDNA Nabi Muhammad Imaduddin Usman Al-Bantani, keluar bukunya 240 halaman. Kalau pengen tahu klan apa saja si turunan Nabi asli, di situ datanya lengkap yang sudah lulus dari ilmu nasab dan sudah lulus dari tes DNA. Jumlahnya 86 keluarga yang ada di Timur Tengah. Aman pemahaman PKI dibiarkan. Selama ini ada kelompok-kelompok yang suka menghina habaib, menghina kiai, menghina ulama. Kita diadu domba, saudara. Nah, mereka ini yang bikin keruh, saudara. Nah, akhirnya apa sekarang? Umat di mana-mana kurang ajar kepada habaib, kurang ajar kepada ulama, kurang ajar kepada kiai, bahkan kurang ajar kepada acara-acara Maulid dan Isra Mi'raj. Nah, ini nggak boleh dibiarkan. Saya mau tanya semua, siap bela agama? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap bela Quran? Takbir! Tolonglah kepada mereka para pendatang itu beradab sedikit tadi semua. Wong kamu gitu kan tadi. Abah lihatnya dan pengen nempeleng aja di Rizik Syihab itu tadi semua videonya kayak begitu. Apa ya itu? Jangankan sebagai ngaku durian, jangankan ngaku sebagai kiai, ustad kampung paling kecil aja udah nggak pantas dia itu tadi semua. Ya. Ngomongnya masa begitu. Giliran doanya juga parah tadi semua. Semoga diberikan penyakit yang tidak ada penyembuhnya. Semoga keluarga diberikan susah. Semoga semuanya diberikan sengsara. Mana ada doa macam apa itu? Iblis saja nggak doa begitu. Iblis saja tidak pernah berdoa kayak begitu. Tapi Rizik Syihab itu, ya itu tadi kata Abah tadi, dari uangnya iblis tadi semua. Nah inilah yang silakan kalian tidak suka dengan saya. Tapi bagi saya adalah kebenaran. Bayangkan sampai mau tampar wajah Habib Rizik Syihab. Artinya pribumi sekarang ini begitu muak dan kesal dengan Imam Jumbo ini. Banyak yang membuat kami heran dengan jalan cerita video ini. Kenapa para Habib tidak tentram adem dan ayem saja soal tuduhan ini? Apakah mereka tidak percaya dengan Allah yang Maha Kuasa? Jika para Habaib benar, tentu Kiai Imad akan hancur sendiri. Tapi semakin orang bersuara tentang Habib, mereka semakin melawan dan menampakkan sifat-sifat yang tidak terpuji. Tentu semua orang menjadi heran melihat mereka. Makanya banyak muhibin yang sadar semua itu akibat ulah mereka yang tidak percaya dengan Tuhannya sendiri. Kalau sudah ketahuan haplogrupnya J1, wah ini ada kemungkinan. Kalau haplogrupnya J1, ini pasti orang Arab.
tapi belum tentu dia keturunan Nabi. Kalau dia sudah J1, ini boleh diteliti lagi, punya enggak di bawahnya subklad JL859. Kalau dia mempunyai subklad J1 L859, ini berarti dia orang Quraisy. Orang mana? Jadi semua orang Arab J1, tapi tidak semua orang Arab itu Quraisy. Ada yang Bani Rabi'ah, ada yang Bani Tamim. Nah ini beda-beda ciri-cirinya, DNA-nya juga. Kalau Bani Quraisy itu J1-nya ada tambahan, namanya J1 L859. Tidak semua orang Quraisy juga, tidak semua orang Quraisy keturunan Nabi, betul? Karena Quraisy makan buyut. Engkone Quraisy dua putu arane Abdul Muthalib. Hasim ki Hasim, Abdul Muthalib, Abdullah, Nabi Muhammad. Nah, setiap Nabi Muhammad ya keturunannya Bani Hasim, tapi orang setiap Bani Hasim ya keturunan Nabi Muhammad. Maka lamun wong sing ngaku putune Kanjeng Nabi dheweke kudu ngeduweni DNA-ne Sayyidina Ali. Karena anak wadone Nabi Muhammad, Siti Fatimah kawin karo Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali DNA-ne pada karo Kanjeng Nabi. Kenapa DNA-ne pada Sayyidina Ali karo Kanjeng Nabi? Karena Sayyidina Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muttalib, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kakeknya satu. Jadi Nabi Muhammad walaupun keselang wadon keturunan aneh, DNA-nya ya pada karo Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad anak wadone kawine karo misan lanange. Paham boten? Dulu Al-Quran dihina oleh Ahok, saudara. Kita turun rame-rame, dibela oleh presiden. Ahok ketika itu dibela presiden, dibela Kapolri, dibela saudara oleh Panglima TNI, dibela oleh partai-partai besar, dibela oleh konglomerat, dibela habis-habisan. Tapi karena umat Islam bersatu, saudara, ada aksi 411, ada aksi 212, akhirnya Ahok bisa kok masuk penjara. Nah, kalau ada yang nanya, lalu kenapa Habib yang belakangan kok pada nggak masuk penjara nih? Banyak yang kita laporin. Ini yang paling akhir nih ada Abu Jahannam lagi nih, ngomong seenaknya. Dia bilang apa, saudara? Dia bilang orang-orang kalau masuk Islam, saudara, kecerdasannya menurun karena nggak makan babi. Kurang ajar, yang begini masih hidup aja, saudara. Prestasi apa yang bisa mereka lihat kalau kita bandingkan dengan klan Tionghoa, ya? Mereka dari semenjak pra-kemerdekaan mereka sudah ikut berjuang memerdekakan republik ini, dibuktikan dengan banyak dari klan mereka, klan Tionghoa yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Pasca kemerdekaan mereka juga, ya, membuat pabrik-pabrik, membuat temuan-temuan, menjadi atlet, ya. Berapa juta orang yang menggantungkan hidupnya bekerja di pabrik Cina-Cina itu, Cina turunan, ya, Cina Indonesia. Akan tetapi sekarang mereka itu murni mutlak dan mereka tidak pernah membangga-banggakan negeri Cina. Mereka dengan bangga menyebut bahwa Indonesia adalah sebagai tanah air tumpah darah kami. Akhirnya sekarang tes DNA tuh semua saya udah teliti. Saya itu Bapak tidak hanya ikut-ikutan ulama Arab, ulama Irak, ulama Timur Tengah. Ulama Arab ngomong bahwa ashahul ansab fi Bani Hashim ar-Rasiyun. Paling sohe-sohenya nasab Bani Hashim keturunan Nabi Muhammad adalah Rasi. Keluarga Ar-Rasi itu adanya di Mekah, Madinah, Yaman, Irak. Keturunan raja yang berkuasa di Yaman dari mulai 280 Hijriah sampai 1924 sampai Utsmaniyah hancur. Berarti 1100 tahun berkuasa nekut. Nah, arane raja-raja nasabnya keluarga Nabi ini ditulis setiap generasi ki. Kasih dari raja, gantine anak lanang yang pertama, gantine anak lanang pertama, gantine anak lanang pertama, gantine anak lanang pertama, gantine anak lanang pertama, sampai tahun 1924. Jadi mbeke 80 tahunan wingi. Lah raja terakhir aja mati nih 1996. Anaknya sekarang masih ada di London, anak rajaku. Dia tes DNA J1. Kemudian keturunan Nabi lagi yang ngaku dari Sayyidina Husain. Kalau ini Sayyidina Hasan Ar-Rasiki.
dari Sayyidina Husain yang ada di Madinah, namanya keluarga Al-Muhanna. Siapa aja? Diawang kisi bener iki turun Nabi daripada ngawang alatos asegah nyado kumai. Muncul satu orang, Habib bukan cucunya Nabi Muhammad. Kurang ajar nggak ini? Ini bahaya nih. Ini orang kalau ndak tobat bakal kualat para wali nih. Ini bisa-bisa meninggal su'ul khotimah. Julai gue suka kasihan pada para Habib ini ya. Kalau mereka ditanya jurian Nabi bingung jawabnya gitu, keringat dingin. Masalahnya apa? Tes DNA nggak nyambung gitu ya. Pengesahan dari narkoba internasional tidak punya gitu. Pabrik pertama, pabrik plastik ya, pabrik pipeline, pipa. Yang kita rasakan itu, pipa PVC itu. Air bisa mengalir kemana-mana dan lain sebagainya. Siapa itu yang membuat pabrik pertamanya? Yang di Kalimantan itu. Itu dari klan Tionghoa. Dan dirasakan semua produknya oleh rakyat. Balawi apa coba? Paling biasanya jualan apa? Jualan siwak. Oh, siwak, cek, lelang langsung. Barokah, karomah. Berapa juta? Kemudian jualan lepehan, lepeh, jualan air karomah, tiup Balawi, maka hidupnya akan kekal mungkin. Kibin ini bikin iri lah, lihat, aduh disuapin lah tiket ke surga nih kayaknya lah, lihat lah. Bin. Ini kalau kita bandingkan ya. Nah kalau mereka benar-benar ahli agama dan sebagainya, saya belum pernah mendengar ya juara kiroah. Karena kebetulan Nusantara atau Indonesia ini suka juara satu terus ya di dunia itu. Tentang apa? Tentang musabaqah tilawatil Quran itu, baca Quran ya, Quraah itu. Ada nggak, pernah nggak juara Quraah dari klan Balawi? Nggak ada. Cukup. Tetap aja siapa anak-anak Nusantara, bukan dari klan Balawi. Katanya cucu Nabi. Tetap aja klan Balawi itu mana gitu loh. Itulah sebagian suara hati anak bangsa bumi pertiwi Indonesia. Itu baru satu, kalian akan mendengar suara-suara hati mereka yang lain, bahkan ada yang dari Muhyiddin Sadar. Hal ini bukan sebuah rekayasa, semua kesaksian fakta berdasarkan data. Jadi, kekuatan Habib di Indonesia tidak seperti dulu lagi, yang mempunyai jutaan pasukan. Menurut dugaan kami sudah 85% pribumi bangsa Indonesia sudah tidak mendukung klan Habib lagi, sebab kedustaan mereka sudah terbongkar. Malah ditambah dengan arogan melawan bahkan mengajak perang. Nanti kalian akan lihat berapa banyak ucapan Habib Rizik yang kesumbar tidak melihat kenyataan yang sebenarnya. Bahkan Habib Rizik sendiri sudah menyadari perubahannya. Nanti kalian akan simak semuanya. Tonton sampai selesai edukasi ini, dan bantu sebarkan sebagai karya anak bangsa yang mempertahankan negerinya dari penjajah berkedok agama. Nah kalau membuat kegaduhan, ya tadi ceramah dengan menyulut sekarang. Kemarin ya ada tuh Rizik Syihab menyebut Jenderal Baliho katanya ke Jenderal Dudung. Bayangkan, Pak Dudung ini adalah salah satu putra bangsa yang memiliki bintang kehormatan Jenderal bintang 4 bos. Disebut Jenderal Baliho yang kemarin dilantik oleh Pak Prabowo menjadi KSP, Kepala Staf Kepresidenan, karena prestasinya. Langsung dikirim rudal kamikaze, bukan rudal ya, drone kamikaze itu ke klan mereka. Pak Prabowo langsung pernyataan itu kan, bagi kalian yang suka koar-koar, teriak-teriak, yang suka menyatakan Indonesia dalam keadaan gelap, yang suka membuat kegaduhan, silahkan kalian kabur. Kalau mau kabur sana ke Yaman. Nah itu saya seneng teman-teman, senangnya luar biasa. Lebih baik saya itu kayak dikasih duit 10 juta itu sama Pak Prabowo ketika menyebutkan demikian. Kalau kalian mau kabur saja ke sana, katanya, ke Yaman. Itu kan tujuannya ke siapa? Ke mereka, ke klan Balawi yang suka ngaku-ngaku cucu Nabi gitu loh. Sekarang dibandingkan dengan Imam Cebol, ngapain? Bukan kelas bos. Kegaduhan demi kegaduhan di Republik ini, di Nusantara ini. Kasus-kasus korupsi dan yang besar-besar itu ternyata kan ada di belakang mereka. Kalaupun di Indonesia ada segelintir orang Yaman, keturunan Yaman yang terlibat korupsi, itu kan segelintir. Ada kok suku lain yang korupsinya nggak tanggung-tanggung. Kenapa nggak disebut? Kenapa nggak diusir ke negerinya? Kenapa nggak diusir ke negerinya?
kayak Petral itu siapa itu? Dan lain sebagainya ya. Yang sekarang ketangkep itu. Yang kasus pajak yang kemarin ini lagi diproses di KPK sekarang nih. Dari kan mereka juga. Kemudian yang bisnis investasi syariah, bayangkan dengan label syariah 1,3 awal ya, 1,3 triliun uang masyarakat dengan label investasi syariah dibawa kabur itu. Sama siapa? Al Jupri. Katanya cucu Nabi. Sekali nipu 1,3 triliun, bayangkan. Balawi. Tapi kalau ini Al-Muhanna, Ar-Rasi, Al-Abdali, keturunan Nabi asli yang sudah terverifikasi secara ilmu nasab dan ilmu DNA. Saya walau mendengar dari keluarga Arab, ahli silsilah Arab, ahli nasab Arab, bahwa nasabnya Ar-Rasi yang paling sahih. Tingkat kedua keluarga Yordania. Saya tidak ikut begitu saja. Saya teliti sendiri. Saya teliti sendiri nih nasabnya Raja Yordan. Saya cari stempel dari kerajaan Yordania, nasab yang disestempel oleh kerajaan Yordania. Bukan lihat hanya dari web-web yang ada di internet. Nasab yang sahih yang ditulis oleh kerajaan Yordania sendiri baru saya teliti satu persatu. Karena kalau saya mencarinya cuma di internet atau di kitab saja, tidak seperti pengakuan mereka yang diakui oleh kerajaan Yordania, saya takut salah. Setelah saya mengetahui tanda tangan dari kerajaan Yordania, silsilahnya, kemudian saya teliti satu persatu nasabnya. Dari mulai Nabi Muhammad sampai Raja Abdullah II yang sekarang berkuasa, setiap generasi saya teliti dengan kitab nasab yang sudah ada sejak abad ke-3 Hijriah, Al-Mu'aqibun, kemudian Sirri Silsilatil Alawiyah yang ada di abad ke-4, kemudian kitab yang ada di abad ke-5 ada 3. Pertama Tahdhibul Ansab, kedua Muntaqilatut Talibiyah, ketiga Al-Majdi. Kemudian abad ke-6 saya ambil kitabnya, namanya Asy-Syajarah Al-Mubarakah karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian di abad ke-7 Al-Fakhri. Kemudian di abad ke-8 Al-Asili As-Sabatul Musal. Di abad ke-9 namanya kitab Umdatut Talib Al-Kubra dan kitab Umdatut Talib As-Sugra. Kalau orang sudah sebuah nasab terverifikasi dari abad ke-3 sampai abad 10, biasanya ke atasnya aman. Karena pemalsuan nasab itu terjadi kebanyakan di abad ke-4 sampai abad 9 Hijriah. Kayak Ba'lawi ini nih, keturunan Ubaid nih, ngakunya tahun 895 Hijriah. Di mana pengakuannya? Di kitab yang dia tulis, namanya kitab Al-Burqatul Musyiqah, karya Ali As-Sakran, kakeknya Rizik Syihab, turunannya Rizik Syihab ke atas. Makanya saya sekarang lagi sampaikan protes ke istana. Dulu 10 tahun di zaman Jokowi, saudara, penghina agama, penghina ulama, semua kita laporin, nggak ada yang diproses, nggak ada, kecuali Ahok aja tahun 2017, saudara. Selain itu nggak ada. Nah sekarang saya mau tanya, di zaman Prabowo apa masih mau begitu? Apa masih mau begitu orang-orang semacam ini dilindungi? Ya jangan dong. Nah, kalau pemerintahan Prabowo tidak mengambil sikap, orang-orang yang menghina agama dibiarkan, menghina ulama dibiarkan, apa bedanya dengan Jokowi, saudara? Maka itu saya minta kepada pemerintahan Presiden Prabowo saat ini, siapapun yang menghina agama, agama apapun nggak boleh dihina, saudara. Bukan hanya Islam, agama yang lain juga nggak boleh dihina-hina. Apalagi agama Islam, ulama nggak boleh dihina-hina, habaib nggak boleh dihina-hina. Kalau ada menghina ulama, menghina habaib, menghina agama, tangkap, betul. Nah, kalian dengar sendirikan bahwa Habib Rizik saja sudah menyadari adanya perubahan. Jadi kiranya Habib Rizik jangan lagi merasa memiliki pendukung yang banyak seperti adanya Front Pembela Islam atau PFI, bangsa Indonesia, dan rakyatnya tidak bodoh seperti yang kalian kira. Kita sesama manusia memiliki akal nurani dan pikiran, sehingga dapat memutuskan mana pilihan, salah dan benar. Jadi kalian sebagai anak bangsa Bumi Pertiwi, setelah menyimak jalan cerita video ini, kiranya bisa menyebarkan dan membagikan setiap video jalan cerita kami agar semakin banyak yang ngerti dan paham, dan tidak ada lagi yang mati dalam mubahalah, sesuatu yang tidak berguna dan tidak ada mudaratnya. Nah, ini kitabnya masih ada sampai sekarang. Disitulah pertama kali ngakunya dia sebagai turun Nabi 895 Hijriah. Yang pengakuan di dalam kitab abad 9 ini berbeda dengan kitab-kitab yang ada di abad 9 sendiri, beda dengan abad 8, abad 7, abad 6, 5, 4, 3.
Di dalam kitab abad-abad sebelumnya, Ahmad bin Isa anaknya cuma 3, Muhammad Ali Husain. Tetapi nang kakeknya Rizik Syihab abad 9 ditambahin 1, Muhammad Ali Husain, ditambah Ubed. Sing Ubed dikira dheweke kemudian mengaku sebagai keturunan Nabi. Sekarang saya tantang, Ubed niak anaknya sopo? Lah kasih bisa jawab. Siapa yang berani membawa satu kitab yang mengatakan bahwa Ubed anak Ahmad bin Isa sebelum abad 9? Ora ono. Kitab nasab tidak ada yang menyatakan keluarga Habaib ini sebagai keturunan Nabi dari mulai abad 3 sampai abad 9 Hijriah. 550 tahun kosonglah catatan. Tuh, itu dari sisi. Nah, setelah saya teliti menurut kitab nasab bahwa Raja Yordania Soheh, bahkan Raja Yordania Kima, bapak-bapak, bukan hanya sampai abad 9-10, abad 11, abad 12, abad 13, abad 14, sampai kitab sing wingi mereka ditulis seluruhnya, setiap nama dalam silsilah itu semuanya sahih, ditulis jailan an jailin dari generasi ke generasi sebagai orang historis dan sebagai keturunan Nabi. Nah, barang anu tahun 1930 keluarga Baklawi nyantolaken Wali Songo ning Baklawi ning Habib-Habib iki Sunan Gunung Jati bin Muhammad Sohib Mirbat turunannya Baklawi. Jadi seluruh Wali Songo pengen dicantol-cantolan dadi kaum habaib kabeh. Supaya apa? Supaya sejarah masa lalu penyebaran Islam diambil oleh mereka, sehingga nanti polisi kalau nangkap dia akan gemetaran, saya cucu Nabi dan cucu Wali Songo penyebar Islam di Indonesia. Bapak siapa? Wih, namun kita polisi ini harus ngomong setek dor. Nah, muncullah nang ansab auliatis aki Gus Faik, Kiai Lukmanul Hakim, ketua Naat Pemalang, sebagai cucu dari Wali Songo dia tanggung jawab lamun orang pengen kawalat ning Wali Songo untuk mengawal bahwa Wali Songo bukan Baklawi. Akhirnya terpanggil para cucu Wali Songo sing sadar, masih anak cucu sing Wali Songo sing ora sadar-sadar sampai siki nginume kakean kayaknya begini, uang nginume kakean mabok suwe kayane mengkonon wong mabok nginume esuk mabok wingi. Saya mau minum anggur besok, tapi udah mabok kemarin. Iki mukibin akut iki. Jadi mukibin ora, dihormati ora, diamplopi ora. Saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Kita bersumpah di hadapan Allah. Siapa yang benar diberkahi Allah, dan siapa yang salah di antara kita dikutuk, dilaknat dan mati dalam keadaan hina. Dikutuk, dilaknat dan mati dalam keadaan hina. Saya anjurkan lagi, saya atas nama Ahlul Bait, habaib semuanya berani bersumpah demi Allah dan Rasulnya, kalau seandainya kakek moyang kami berdusta menyatakan bahwa kita keturunan Rasulullah padahal bukan, maka laknat akan turun kepada kami dan kakek moyang kami semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahi billahi tallahi, saya bersaksi, saya meyakini bahwa habaib Baklawi beserta kitab-kitab hurufatnya yang sesat menyesatkan itu adalah Tata, nggak ada sangkutan kitab hurufat, nggak ada. Ini masalah nasab. Nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada kaitannya. Masalah nasab. Saya sebutkan semua. Wallahi, demi Allah, billahi, tallahi, saya bersaksi, saya meyakini bahwa habaib Baklawi bukan zuriyah Nabi. Jika keyakinan saya ini salah, saya siap untuk dilaknat Allah dan mati dalam waktu 7 hari sampai 40 hari dimulai hari ini. Jika apa yang saya yakini ini benar, wallahi demi Allah, saya memohon kepada panjenengan ya Allah, memohon kepada beliau, pada panjenengan ya Rasulullah, Muhammad Salim Al-Hadar dilaknat dan dimatikan dalam 7 hari sampai 40 hari. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard. La ilaha illallah rabbul arsyil karim. Tallahi wallahi billahi, saya sebagai zuriyatul Rasul memang iya
Dan seumpama saya memang bukan Dzurriyyatul Rasul, saya siap menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Pak Alawi 40 hari. Pak Alawi, iya, Pak Alawi turunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya akan minjem nih ya, minjem Al-Qur'an. Tapi kamu syaratnya, kamu jangan framing saya. Kamu jangan framing saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah demi Al-Qur'an bahwasannya Ba'alawi itu zuriatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kalau Ba'alawi bukan zuriatul Rasul, maka laknat akan menghampiri saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sekarang saya bersumpah dengan hakul yakin, dengan keyakinan saya, para habaib dan habib semuanya yang ada di tanah Indonesia dimanapun Anda berada, saya meyakini bahwa para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keyakinan saya, jika bisa dibantah saya kan enggak bisa membantah Anda. Anyuun ya Allah, aku terlebih ya Allah. Sebagai muhib, matikanlah semua pembenci para habaib ya Allah dengan seolah timah terima dosa dengan kemaksiatan ya Allah ya Rabb. Masya Allah. Kata siapa? Kata Gustom itu. Udah 3 hari. Jadi mubahalah ini benar-benar sudah banyak memakan korban. Banyak makan korban lah kan? Dan iya, kasihan korbannya itu pribumi. Orang kita. Karena apa? Para Habib Alawi ini tidak mau bermubahalah. Tapi jongos-jongosnya ini kok nekat gitu. Bodoh. Nekat dengan taklid buta itu. Bukan ini miris nekat, memang. itu bodoh itu kan. Iya, taklid buta tanpa diteliti. Siapa ini Habib-Habib Alawi ini? Mereka terjebak dengan simbol-simbol agama. Kalau sudah kita bawa mereka sadar, kalau sadar pun ketemu beres. Iya. Ini kabar yang terbaru Kang Deddy. Biar kawan-kawan paham dan tahu. Ya, artinya di sini itu sebenarnya dari dulu itu sudah membuktikan ya, selalu membuktikan kalau kibin-kibin inilah yang selalu menjadi peluncur-peluncur peluru-peluru buat para habib-habib, ya kan, baik secara mubahalah maupun saling ancam-ancam. Ini rata-rata umpannya ini kibin-kibinnya yang menjadi korban gitu. Dan iya, kita pun nggak mau gitu. Kita sebetulnya sesungguhnya nggak mau berurusan dengan kibin-kibin. Kita nggak pernah punya kepentingan dengan kibin-kibin gitu. Nah, mereka menentang juga kan? Iya, jadi buat para kibin-kibin kita ini sebenarnya ingin menyadarkan kalian dari doktrin-doktrin Habib-Habib gitu. Justru Kang Deddy, dari Habibnya Ketua Gempur itu sudah mengharamkan tes DNA bagi kalangan Habib. Ini kan kelicikan yang luar biasa. Betul. Jadi tujuan mereka itu mengorbankan para muhibin-muhibinnya, seperti provokasi Rizik Syihab itu, mengajak perang, tapi yang korbankan nanti pribumi, bukan para Habib-Habib ini. Mereka ketika ada peperangan itu pasti ngumpet gitu. Mereka semua dari belakang aja. Iya. Itulah ini yang jadi harus kita waspadai, saya kira kawan-kawan. Enggak, kan mereka suka ngajak mubahalah itu kan dari kalangan Ba'alawinya, bukan dari kita. Kita itu dari awal nggak pernah ngajak mubahalah, mereka yang ngajak mubahalah itu. Nah akhirnya kita ladeni gitu loh. Nah cuman ketika di pihak mereka itu banyak yang banyak yang tumbang. Nah akhirnya mereka itu tidak mau bermubahalah lagi sekarang. Bahkan katanya sudah ada yang mengharamkan mubahalah gitu loh. Biasa dulu kan berisik nganjurkan tes DNA, begitu banyak yang tes DNA terus menantunya bilang haram DNA. Itu kan biasa, itu pola lama itu. Benar sekali. Malah kami heran kok banyak sekali para muhibin berani sumpah mubahalah pada saudaranya sendiri sepribumi. Mereka tidak memiliki ilmu tentang nasab, bahkan bahasa Arab pun tidak bisa, bahkan melawan sains teknologi DNA, kok sampai mau mengorbankan diri, bersumpah mubahalah, membela para habaib yang mereka sendiri tidak mendapatkan apapun dari para habaib. Setelah saya teliti secara ilmu nasab, keluarga-keluarga Nabi yang mengaku turun Nabi ki soheh deleng DNA nih.
Ternyata yang sohe-sohe secara ilmu nasab DNA ini pada kabeh. Laka sing beda, laka sing sejen. Barang sing ora sohe secara ilmu nasab seperti Baklawi ki. Dideleng DNA ne kutub utara, kutub selatan. Jauh. Karena memang tidak bersaudara, Sepupu hari ini berapapun jumlah tahunnya ke belakang, 1000, 2000, 3000, memiliki haplogrup yang sama sampai 50.000 tahun yang akan datang pada KB. Berapa dari Habib itu yang sudah tes DNA? Jumlahnya 62. Iki paling akeh wong sing ngaku turunan Nabi sing tes DNA iku keluargane Habib iki. Bohong. Liane maroro telu perwakilan dia doang. Deke merupane penasaran KB asaleku. Akhirnya terbongkar semua, datanya banyak sekali sampai 60 yang dipublish di Family Tree DNA. Sing Indonesia pitu, yang saya bayarin satu. Saja sayanya nggak percaya sama data saya bayarin sendiri satu Baklawi yang mau membantu saya dengan Dr. Sugeng Sugiharto. Akhirnya kita tes DNA. Sama saja tes DNA dia dengan tes DNA yang sudah ada di Family Tree DNA dan di Yesek. Podo, wong aran sedulur deweku jadi bener sedulurku. Al-Atos bin Sihab bin Smith apa araniku Al-Habsi betul-betul saudara sepupu. Karena tes DNA yang sudah keluar itu mewakili seluruh daripada marga-marga mereka. Bin Sihab, bin Smith, Al-Atos, Asegab, Asabi, semuanya itu sudah tes DNA dan hasilnya podo kabeh GY 32613. GY 32613 ning kono kudu wek. Wani ora sikit tes DNA. Bengen kan deken wali songo kok. Itu wali songo ngaku-ngaku turunan Nabi. Tidak sah, harus tes DNA. Di cross check dong. Harus berani secara ilmu nasab, ilmu sejarah, tes DNA. Ada rambut. Jangan sembarangan ngaku-ngaku cucu Nabi, saudara. Bengen. Barang siki keweruan deweke melenceng, haram. Tes DNA itu orang kafir. Kita ini orang Islam. Dalam fikih Fathul Muin tidak ada tes DNA. Atau Fathul Muin mah bilang 1000 tahun wis. Ya durung ana tes DNA blon. Tes DNA membeke wingi. Pembatalan yang didasari karena sukhuf. Sukhuf apa? Dha'af fil aql. Kelemahan dalam otak berpikir. Artinya apa tuh? Bodoh. Berarti go internasional nggak? Go internasional, bukan ilmunya, kebodohannya, saudara. Siki anak tes DNA bengen malaka tes DNA. Makanya siki mah bawa aja khawatir anaknya ketuker ning rumah sakit. Wih jadi tonggoni baik kita mah anaknya lagi di ICU ning rumah sakit ya. Bahkan apa? Bahkan ketuker, mual ketuker, senajan ketuker tes DNA, mual melenceng. Kecuali kuni dudu anaknya bapane. Saya jen kuni bareng tes DNA karo bapane. Hi. Keberuan bo. Aja sembarangan zaman siki mah. Tes DNA ini luar biasa, sudah dapat menyusuri dan menelusuri bukan hanya 1000 tahun tapi sampai 200.000 tahun. 200.000 tahun yang lalu tertelusuri zaman Nabi Adam. Ana sing ngomong kiai ning kresek. Kiai, deleng ning kitab tafsir bahwa Nabi Adam itu 10.000 tahun yang lalu. Cere siapa? Cere hadis. Di hadisnya diteliti ya hadisnya dhaif iku mat tafsiran ulama. Nabi Adam pirang ewu tahun lah kesuweru. Silsilah wong siki ana sing duwe silsilah Nabi Adam iku hanya 80 silsilah sampai Nabi Adam. Nah, namun cuma 80 silsilah berarti cuma 3.500 tahun yang lalu Nabi Adam. Tidak sesuai dengan data sejarah yang ada. Sing bener endi? Sing bener mah adalah Nabi Adam manusia pertama, tapi kapan dia umurnya dari sekarang tidak ada yang bisa memastikannya. Karena yang ngomong ini juga rajanya Kibin dulunya. Ini yang ngomong rajanya Kibin karena la ya'lamul kibina illal kibinu. Tidak akan tahu Kibin kecuali wong sing begini Kibin. Sebagai membuktikan ya bahwa saya cuma mengaku doang mengantar Kibin. Nih jaketnya. Istri saya pun saya belikan dulu. Nah, ini ada yang nitip silsilah tuh. Ya.
Nih di depan ruang tamu saya. Perlu dinyalakan ya, sahabat. Nih, siapa ini? Yang di Malaysia ditangkap? Said Amin katanya. Nih, siapa ini? Nih, jualan ini nih, apa ini? Abah Imi yang kayak gini jualan. Ini siapa yang tahu gini? Wow. Ya, kalau ini asli zuriat Nabi. Satu lagi yang ini, siapa itu? Jadi sahabat, di saat kita objektif dengan informasi yang ada dan selalu menimbang berita yang asli, ya, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang cerdas. Ada yang bilang Muhyiddin itu wajib bodoh, dan itu saya nggak setuju banget ya. Tapi setelah saya melihat 2 video saya yang penjelasannya sudah sangat sederhana, yang kemarin terakhir saya bikin analogi tukang bakso itu ya, ternyata nggak masuk juga. Berarti emang benar Muhyiddin itu wajib bodoh. Kalau nggak bodoh itu nggak mudah ditipu. Makanya mereka tertipu sampai sekarang ya Muhyiddin. Jadi kebodohan itu tajlibul masaibad dunyawiyah wal ukhrawiyah. Kebodohan akan menarik, mengundang musibah di dunia dan musibah kelak di akhirat. Bagi kalian juga para muhibbin, berpegang pada ucapan Rasulullah bahwa beliau sendiri tidak bisa putrinya sendiri di hadapan Allah kecuali keimanan dan ketakwaan. Apalagi pada klan Ba'alawi dengan segala iming-imingnya. Semua itu 100% dusta. Itulah bahayanya kebodohan. Kenapa tidak kami ucapkan, dan biar diucapkan para kiai dan ulama, karena umat Islam itu sejatinya mencintai dan taat dengan perkataan orang-orang yang soleh. Kiranya kalian sadar bahwa kebodohan itu sangat berbahaya. Jadi bantu sebarkan ya jalan cerita video ini. Dulur-dulur sedanten niki hari ini hari tanggal 1 Muharram. Bu, tahun baru ya. Siki tahunnya arane tahun 1448 Hijriah. Tahun berapa? 1448 Hijriah. Itulah hari di mana Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, umurnya sudah 1448 tahun yang silam. Bohong. Kenapa pergantian tahun di dalam Islam tidak menggunakan kelahirannya Nabi Muhammad tapi menggunakan hijrahnya Nabi Muhammad? Karena agama Islam adalah agama yang tidak dibangun berdasarkan kultus individu, tapi agama Islam dibangun berdasarkan revolusi kesadaran, kerja nyata, dan perjuangan. Hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah adalah refleksi dari perjuangan Nabi Muhammad yang dilahirkan di Mekah. Kekayaannya luar biasa di Mekah. Istrinya Nabi Muhammad itu 2/3 perniagaan di Mekah itu adalah kekayaannya Siti Khadijah bersama Nabi Muhammad. Jadi salah kalau anak-anak kita di SD itu kalau lagi pidatoan, Nabi Muhammad orang miskin, Nabi Muhammad bukan bangsawan tapi dia menjadi nabi. Bukan, Nabi Muhammad orang kaya bos, cuma kekayaannya habis untuk perjuangan. Nabi Muhammad kekayaannya paling kaya di Mekah. Ketika Nabi diangkat jadi nabi itu beliau adalah bersama istrinya Khadijah orang paling kaya di Mekah. Duitnya habis untuk perjuangan sampai barang Arab meninggal Siti Khadijah, wahai suamiku, terus perjuanganmu. Au kama qalat Siti Khadijah, hartaku sekarang sudah habis, tapi aku merasa belum tuntas perjuanganku mendampingimu. Jika setelah aku mati nanti engkau memerlukan dalam perjuangan ampel-ampel untuk loncat di sebuah sungai, engkau jangan mencari kayu, engkau gali saja kuburku, tulangku jadikan ancak-ancak genengedek supaya bisa nganceng ning ambing kana kali. Itu Siti Khadijah Al-Kubra perjuangannya. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika akan menghitung tahun Islam ini bukan menggunakan kelahiran Nabi tapi menggunakannya perjuangan Nabi, yaitu hijrah, meninggalkan seluruh harta yang ada di Mekah, pindah sing ke Gawa doang, duit paling gak sing digawa sampai ke kota Madinah. Begitu pula para sahabat-sahabat yang lain pergi meninggalkan Mekah, sing duwe toko, sing duwe kebon, sing duwe rabi ditinggalena. Rabi sing lemahnya Islam diajak, rabi orang lemahnya Islam orang diajak. Nabi Muhammad juga meninggalkan anak, karena anaknya Nabi Muhammad ada yang punya suami,
anaknya Abu Lahab turung mancing Islam. Jere anaknya Nabi Muhammad, kita premen milu abah apa milu laki, terserah jere Nabi Muhammad, kita marap hijrah. Ternyata Zainab ini anaknya Rasulullah kemudian memilih bersama suami anaknya Abu Lahab, ditinggal oleh Rasulullah sampai waktu perang Badar. Suaminya anak Nabi ikut berperang memerangi Nabi. Setelah kalah orang-orang Quraisy Mekah, kafir Mekah, ditangkap jadi sandra. Suaminya ini, suaminya anaknya Nabi jadi sandra. Kalau mau dilepas, tidak mau dijadikan budak, harus bayar. Hubungi keluarganya masing-masing di Mekah. Dihubungi keluarganya masing-masing di Mekah. Datanglah Siti Zainab, suami dari suaminya ini anaknya Abu Lahab, menebus pada Rasulullah. Yang jadi panitia para sahabat-sahabat. Ngomeja makenen ke. Siapa yang mau nebus ini? Mana uangnya? Ambil, bawa ke Mekah. Giliran Siti Zainab ngegawa kalung. Ini saya bayar suami saya dengan kalung. Sahabat pada kenal kalau kalung itu, karena kalung inilah yang sering dipakai oleh ibunda Siti Khadijah Al-Kubra. Sahabat nggak ada yang mau megang. Premen dia. Iku. Iya, sira sebodoh kau aja. Di sira ke panitia pada baik. Kita mah panitia gaya ki belakang iku mau aja. Lah kasing gelem menerima kalungnya Siti Khadijah. Kata Siti Zainab, saya mau nebus suami saya yang ditangkap di sini. Ini bayarnya kalung. Kau dingin nang kalung si kalung, cuma kalung siapa iki? Kalung siapa pokoknya kita membayar ki. Nggak bisa, ini kalung punya ibunda. Bukan punya ibunda, udah diwaris sama saya. Saya adalah anaknya Khadijah. Iya, cuma kan kau dingin kan? Marak nih Rasulullah. Ya Rasul, ini ada masalah. Masalah apa? Orang-orang Mekah udah pada datang nebus keluarganya yang dijadikan tawanan oleh kita. Ya udah, kalau yang udah bayar suruh ambil. Kalau yang belum jangan. Kita jual aja nanti. Iya Rasul, ini tapi ada yang menebus menggunakan emas. Ih nggak apa-apa, mau emas mau duit ambil. Oh kama qala Rasul. Iya cuma emasnya kalung, wis Arab kalung, Arab gelang, jukut. Iya cuma kalungnya kalung Siti Khadijah. Menang Rasul. Kalungnya siapa? Siti Khadijah. Menang deh. Oh berarti ini anak saya yang nebus. Ini terserah sirah aja. Terserah sirah dah. Wih aja terserah Rasul, kita nih kerok, wih terserah. Akhirnya nggak mau semua. Nggak ada yang mau menerima kalungnya Siti Khadijah sebagai bayaran untuk menebus suaminya ini. Nah iku sampai semono perjuangan wong jaman bengenku. Ki PWI hijrah sing menjagang mening Gunung Pring bae, Gunung Pring apa iki? Warung Pring. Ana sing njuk banyu, woi banyu. Ning mobil padahal mah. Aduh. Bengen mesing makan ning Madinah iku siki mah iya ngebes ku 9 jam doang. Bengen melaku nggo onta ga dicekeli ontane bari melaku nang gaib. Padane Banten Surabaya. Melaku pirang wulan niku. Lan maning ora kaya Banten Surabaya. Banten Surabaya mah kanan kiri niku laut-laut duduk ta. Kesasar gara pati iki pastine menyampe suwe-suwe mah. Tapi kalau di dataran Timur Tengah hamparan luas sekali jadi uangku kesasar ku nuju ning arep ning Pemalang ligane merana kan ning Banjarnegara kan. Bisa kesasar makonan. Dulu begitu orang dari Makkah ke Madinah. Tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian hijrah meninggalkan semuanya sampai di kota Madinah Al-Munawwarah. Setelah Futu Makkah kata Rasulullah, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun fa idastunfirtum fangfiru. Sekarang nggak ada hijrah-hijrahan lagi. Hijrah itu udah selesai ketika Futuh Mekah. Futuh Mekah itu adalah Nabi hijrah di Madinah, menyusun kekuatan kemudian menundukkan Mekah balik merana. Setelah itu la hijrah, tidak ada hijrah lagi. Sekarang jadi kalau kita ngomong mau hijrah ke Suriah, hijrah ke mana, tidak ada. Artinya tidak ada pahala hijrah. La hijrata ay la sawaba hijratin ba'dal fathi. Tidak ada lagi pahala hijrah setelah Futuh Mekah. Karena pahala hijrah itu luar biasa besarnya. Sekarang setelah Futuh Mekah ini tidak ada lagi pahala hijrah. Yang ada hanya dua. Jihadun wa niyatun. Perjuangan dan niat berjuang. Dan setiap masa, setiap zaman
selalu diisi oleh pejuang, yang kebanyakan pejuang hari ini adalah cucu dari pejuang sebelumnya adalah cucu dari pejuang sebelumnya lagi. Lamun diurut, sing sikine macan ya emboke macan, sing sikine kucing ya emboke kucing. Laka ngaca kucing boke company. Ilahi jalatul khibbin. Nah, Nabi Muhammad SAW dalam ajarannya kepada keluarga itu setelah hijrah jadi pemimpin negara. Adil itu duduk adil bebohongan kayak siki. Adilnya Rasulullah itu betul-betul adil. Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Kalaulah Fatimah binti Muhammad ini mencuri, aku yang akan motong tangannya. Itu Rasulullah. Ya Fatimah, wahai Fatimah, salini kulla syai' la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, minta kepadaku apa saja, tapi la ughni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa untuk menolongmu di hadapan Allah. Kullu ahadin yuhasabu an nafsihi, setiap orang dihisab sendiri-sendiri. Kiai dihisab sendiri, marahi rabi segala macam, hayo dihisab nih kana. Kita dihisab sendiri. Cuma engkau anak arane syafaat. Apa arane? Syafaat. Dihisab dewek. Kalau kata Allah ini surga, surga, walaupun orang semuanya teriak neraka. Kalau kata Allah neraka, neraka, walaupun semua orang berteriak dia harus ke surga, nggak bisa. Allah tidak bisa diintervensi. La ughni angki minallahi syai'a, aku tidak bisa membela kamu di hadapan Allah wahai Fatimah. Lah iki Siti Fatimah baru bisa dibela nang Rasulullah. Ana wong ngaku putu nabi palsu, ngakune lamun putu nabi iku ora bakal manjing neraka, kabeh bakal manjing surga. Padahal dheweke dudu putune nabi. Lamun sing ngomong putune nabi be mending. Ki sing ngomong wong sing ngaku-ngaku putune nabi padahal dheweke dudu putune Kanjeng Nabi. Ngakune wong sing putune nabi kaya kowe kaya kita ki iku mal bakal manjing neraka senajan nginum, senajan zina. Na'udzubillah. Dan ini ajaran ini ananing ajarannya Ba'lawi, bahwa keturunan Nabi, keturunan Fatimah tidak akan masuk neraka. Ini bisa-bisa meninggal su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu jangan ikut-ikut. Diam mulut, jaga lesan, jaga tangan jenengan, jangan sampai ikut komentar yang macam-macam, bahaya. Sekarang keluarga Ba'lawi ini sendirian sebagai keturunan yang mengklaim sebagai keturunan daripada Nabi. Tasyidenahnya sendirian, gak ada temennya. Jadi yang lain dari keturunan Al-Abdali yang ada di Makkah, keturunan Al-Jammazi yang ada di Saudi Arabia, keturunan dari Al-Anggawi yang ada di Makkah, keturunan Al-Qatadi yang ada di Makkah, yang ada di Yordan, keturunan dari Al-Muhanna yang ada di Madinah, keturunan Al-Qandil yang ada di Mesir, keturunan daripada Al-Faiz yang ada di Karbala, Irak, keturunan yang Al-Amili yang ada di Libanon. Semuanya tes DNA tanpa ada kompromi, hasilnya sama. J1L859 subklet FGC 326612113 yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Saya mau sampaikan kepada mereka, saudara, capek tidak? Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, saudara. Kalau negara tidak bisa menyelesaikan urusan ini, saya akan beri komando kepada umat Islam. Ayo kita selesaikan dengan cara kita. Takbir. Siap berjihad. Siap habisi gerombolan monyet PKI. Takbir. Orang-orang yang terlibat di begal nasab, saudara, seperti laskar setan. Karena caranya didatangi sama orang ini, diberikan pembinaan, diberikan dukungan. Ini orang bermasalah dalam KM 50, dalam urusan adu domba anak bangsa, dalam urusan menghina para habaib. Saudara, kenapa diangkat jadi penasehat presiden? Pantas saja presiden bilang pergi sono ke Yaman, karena Jenderal Bariho ini memang benci Yaman. Jadi saya lihat, oh ini kata Yaman datangnya dari setan ini nih.
berteman sama setan jadi setan. Dan saya tantang mereka, para pembantai KM 50. Kapan lagi mau bantai saya? Saya tunggu. Kapan lagi mau bantai saya? Saya tunggu. Itu saja, kalau mereka jantan, mereka berani, mereka betul-betul orang-orang yang punya keberanian sebagaimana mestinya, saya tunggu. Jadi sekali lagi, saya bersumpah demi Allah, saya menyatakan perang. Saya menyatakan perang kepada semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM 50. Saya tunggu mereka. Kapan mereka mau bantai? Kapan mereka mau hadang? Kapan mereka mau serang? Siap bersama habaib, siap dukung Mbak Alwi, siap sikat begal-begal nasab. Takbir! Saya tantang para begal nasab. Hei Yahudi pesek yang mengancam ingin men-sweeping Mbak Alwi, sweeping saya di mana saja saya berada. Kalau kau punya nyali, kau punya keberanian, sweeping. Itu PKI gaya baru. Mereka pengadu domba umat. Yang mereka lakukan adalah saudara politik PKI. Demi Allah, saya akan hadapi mereka. Sekengkal pun tidak akan mundur. Di mana saja kalian mau sweeping, saya akan hadapi mereka. Takbir! Takbir! Koar-koar mereka, PKI telah membunuh para habaib. Kebangkitan PKI ini akan membunuh habaib. Berapa orang habaib yang diculik oleh PKI? Tidak ada. Berapa orang yang menjadi PKI dari kalangan habaib? 3 orang. DNA did Sofyan Barakbah, Fakhrul Barakbah. Siapa Habib yang menjadi ante Belanda? Al-Habib Uthman bin Yahya. Kalau ada yang nanya, apakah Indonesia dijajah oleh Arab? Apakah Indonesia dijajah oleh Yaman? Di dalam catatan sejarah, Indonesia tidak dijajah oleh Arab. Indonesia tidak dijajah oleh Yaman, tetapi Yaman ada yang menjadi bagian daripada ante-ante penjajah. PNS-nya Belanda, seperti kata Bung Rumel. Baik itu saya minta kepada semua habaib di majelis mereka, di mimbar mereka, kelompok-kelompok ini nggak boleh dibiarkan. Kelompok-kelompok ini nggak boleh dikasih panggung. Kelompok-kelompok ini nggak boleh dikasih ruang, saudara. Semua habaib harus bicara, lawan, jangan pernah takut melawan mereka, saudara. Juga Hanif Al-Attas ya, juga ya, jangan sembarangan ya, jangan sembarangan. Jangan kamu kira pribumi takut sama kamu, tidak sama sekali. Kalau mereka mau kerjain 1 kali saja kamu nubuh habis rata, tidak ada yang bisa tolong ya. Orang punya kesabaran ada batasnya ya. Ingat ya Al-Alawin, ingat. Jika kalian merasakan ada keanehan dalam video ini, kalian punya hak bebas untuk mengomentari dan mengutarakan pendapat kalian terhadap video ini.